Halo, ketemu lagi dengan saya Erin Mulyadi di channel YouTube saya. Kali ini kembali saya akan bahas tentang kamera dan lensa. Topik yang saya mau angkat adalah kamera dan lensa yang ideal menurut saya untuk travel fotografi. Ya, sebagai pendahuluan nih, kamera dan lensa itu banyak masa kini ya. Kamera itu sekarang hasil fotonya juga bagus-bagus, lensa juga yang murah meriah udah tajam, tapi apakah semuanya itu ideal untuk dibawa travel? Ya, belum tentu kan. Kalau dia bagus tapi besar atau berat, malas juga kita bawanya. Tapi kalau yang kecil, kadang-kadang ada hal-hal yang nggak maksimal yang bikin kita agak kecewa waktu ingin bikin foto yang oke di tempat wisata misalnya. Jadi langsung aja saya akan ambil contoh di sini. Di depan kita ini sudah ada sebuah kamera. Ini contoh aja ya, saya tidak di endorse oleh siapa-siapa, tapi kita akan coba analisa 5 hal yang menurut saya menjadikan kamera Fuji XS10 ini adalah kamera yang ideal untuk travel. Dan lensanya kita akan bahas juga 4 hal yang membuat saya menganggap lensa ini atau lensa Tamron 1770 mili ini sebagai lensa yang ideal. Langsung aja, yang pertama adalah kamera ini ukurannya kecil. Jadi kecil itu pasti enak buat dibawa-bawa. Satu, dia gampang masuk tas. Dua, dibawa lama-lama juga tidak bikin pegel ya. Jadi faktor pertama yang bikin kamera ini ideal adalah kecil atau ringkas ya. Compact. Hampir kayak kamera pocket dia. Oke, yang kedua, hal yang kedua yang membuat Fuji ini saya anggap ideal adalah dia punya jendela bidik. Jadi ya jangan diabaikan juga, kadang kamera kecil tapi nggak ada jendela bidiknya. Padahal waktu kita intip gitu ya di jendela bidik, itu akan lebih enak kalau di keadaan-keadaan kayak yang cahayanya terang banget sampai LCD ini nggak kelihatan gitu. Dan ya jendela bidik juga bisa dipakai buat bikin video misalnya, supaya lebih fokus lah kitanya ya. Jangan sampai sambil lihat LCD gini terus. Bicara soal LCD, ini juga hal ketiga ya yang bikin saya anggap ini ideal. LCD-nya bisa dilipat. Jadi LCD dilipat itu banyak kegunaannya. Kalau profesional belum tentu butuh. Kadang-kadang profesional malah yang lipat-lipat gini takut patah. Tapi kalau kita hanya kayak travel gitu, ini membantu. Misalnya kita mau low angle, mau high angle misal, mau apa lagi? Ya yang pasti mau selfie ya kayak gini. Misalnya kita foto diri atau kita bikin vlog pendek gitu ya, vertical video mungkin. Nah itu enaknya. Dan kelebihan yang lain dengan layar lipat gini adalah kalau saya lipat dalam bentuk menutup, lalu saya tutup begini, ini melindungi waktu kita tidak pakai, misalnya lagi disimpan di tas, digabung sama ya mungkin barang yang lain. Tapi kalau bisa jangan ya, jangan sampai ketekan-tekan nanti takut kameranya kegores juga gitu. Oke, tadi berapa ya? 1, 2, 3 ya. Yang keempat adalah yang tidak kelihatan sebetulnya. Dia punya di dalam sensornya itu sensor shift stabilizer, yaitu waktu kita foto atau ambil video dengan ya kondisi tangan kita sedikit goyang, maka sensor itu akan bergerak menstabilkan sehingga fotonya bisa tetap tajam. Dan ini penting banget ya, stabilizer di sensor itu sesuatu yang tidak banyak kamera yang punya. Bahkan di lini Fuji sendiri tidak begitu banyak ya yang pakai sensor shift gitu. Misalnya yang kelas elite ada XT4 atau XH, tapi XS10 ini walaupun ukurannya kecil, sensornya sudah ada sensor shift dan itu asik banget. Yang kelima, kenapa saya anggap ini ya ideal untuk travel ya? Karena kemampuan videonya. Jadi dia mampu mengambil video 4K, dan kita tahulah di masa kini 4K itu udah hal umum. Kita butuh ambil video dengan detail yang tinggi di tempat-tempat wisata misalnya, yang kalau cuman pakai Full HD ya nanti nggak begitu detail pas dilihat di TV yang 4K kan agak sayang ya. Jadi 4K di kamera ini udah mumpuni lah, udah bagus banget. Dan ya karena autofocus di Fuji XS10 ini juga memang mantap ya. Jadi waktu kita bikin video juga ya fokus trackingnya tuh enak, nggak begitu kelihatan hunting misalnya. Dan itu akan membuat semakin menyenangkan pakai kamera semacam ini kalau untuk travel. Ya, 5 hal yang membuat
kamera Fuji X-S10 ini saya anggap sebagai kamera yang ideal untuk travel ya. Satu, kecil, kedua dia ada jendela bidik, ketiga LCD-nya bisa dilipat, yang keempat ada sensor shift stabilizer, yang kelima ada video 4K. Tapi walaupun kamera ideal, kalau lensanya nggak ideal, ya agak sayang, bahkan jadi anti klimaks. Makanya saya juga pasangkan Fuji ini dengan satu lensa yang saya anggap ideal buat travel, yaitu Tamron 17-70 mm f2,8, dan lensa ini nggak terlalu besar ya kalau dilihat, dia masih padu lah, masih ringkas. Ada 4 hal yang membuat saya menganggap lensa ini ideal untuk travel. Yang pertama, tentu karena zoom lens di Tamron ini adalah termasuk yang cukup banyak untuk banyak kebutuhan. Misalnya 17-70 itu ekuivalen di full frame ya kurang lebih 25-100 mm. Artinya kalau saya mau ambil yang pemandangan yang wide, tinggal putar ke 17, pemandangannya akan kelihatan luas, dramatis, dan ya landscape itu atau interior cocok banget. Kemudian saya bisa putar ke 35 yang ekuivalen dengan 50 misal untuk mendapatkan standar lens. Kalau butuh reach, butuh jangkauan, saya tinggal putar ke 70, dan 70 tentu lebih panjang daripada kebanyakan lensa kit yang biasanya antara 50 sampai 55. Di 70 ekuivalensinya adalah 100 mm yang bisa untuk potret yang ya misalnya biar close up dan lebih kelihatan cantik, atau ya kalau kita mau jangkau sesuatu yang agak jauh tapi kita nggak bisa melangkah, nah dengan kemampuan tele 100 mm ya lumayan loh ya dengan satu lensa aja gitu. Nah, dari pengalaman saya juga kalau travel kita jarang butuh vokal yang terlalu tele, misalnya 200 atau lebih gitu ya, kecuali emang kita mau foto sport. Oke, yang kedua yang saya anggap lensa ini juga ideal karena bukaannya f2,8 bukan f4 apalagi 5,6, ini 2,8 dan 2,8-nya konstan di semua vokal lensa. Jadi di 17 dia bisa 2,8, di 70 tetap bisa 2,8. Ini keren banget. Sehingga ya waktu kita foto di keadaan yang kurang cahaya, kita bisa memaksimalkan bukaannya supaya nggak harus menaikkan ISO terlalu tinggi. Dan ya kedua, dengan 2,8 kita bisa dapatkan background yang lebih blur atau pemandangan yang lebih ada dimensinya, subjeknya fokus, belakangnya blur. Itu asik ya, 2,8 itu. Jadi kayak punya beberapa lensa fix yang bukaannya agak besar gitu, mau 17, mau 35, mau 50, 70, semuanya bisa 2,8. Oke, yang ketiga yang bikin saya anggap lensa ini ideal adalah karena dia juga punya stabilizer. Ini juga unik ya. Kenapa? Karena ya dengan adanya sensor shift di body sebenarnya kita nggak butuh amat stabilizer di lensa. Tapi lensa ini ada VC, Vibration Compensation, sebuah nama dari Tamron yang ya artinya sama kayak IS atau yang lain-lain ya. Dan adanya optical stabilizer di lensa membuat kalau lensa ini dipasang sama kamera yang lain, misalnya Fuji X-T20 atau ya kamera lain, ini juga ada mount untuk Sony ya, misalnya dipasang di Sony A6400 misal, VC-nya ini tentu akan sangat dibutuhkan. Tapi bila ada VC dan ada ya OIS di body, maka keduanya ini ceritanya akan saling menyempurnakan. Jadi nggak usah khawatir, walaupun beda merek, tapi mereka berdua ini saling mendukung ya dalam urusan stabilisasi. Kita bisa aktifkan di menu stabilisasi di kamera plus stabilisasi di lensa. Yang keempat dan alasan terakhir kenapa ini juga disebut lensa yang ideal untuk travel, selain karena kecil, kemudian fungsional ya, maksudnya zoomnya juga ya enak diputar, kemudian manual fokusnya juga enak. Dia juga dibonuskan sebuah HUD. Nah, HUD ini tolong jangan dianggap sepele, apalagi udah dapat malah nggak dibawa gitu ya. Saya suka lihat orang kalaupun bawa tetap dipasangnya kebalik begini kayak mau disimpan. Ini HUD penting ya. Pertama adalah ya dia itu bisa menahan cahaya dari samping, misalnya matahari atau lampu jalan, sehingga tidak menyebabkan flare atau penurunan kontras di dalam foto kita. Itu kayak kita pakai topi lah, lebih enak gitu loh daripada nggak pakai topi, kayaknya kita ngeliat tuh jadi silau.
Kedua, ini juga bisa melindungi kalau kita tanpa sengaja, misal lagi kita bawa-bawa terus terbentur apa gitu, nggak langsung kena kacanya, tapi kena topinya dulu gitu kan. Ketiga kan lebih kelihatan keren aja ya, kayak kayak lebih pro gitu loh, ada hoodnya. Nggak semua lensa dapat hood ya, jadi kalau yang nggak punya hood, misalnya punya lensa lain dan pingin ada hoodnya, ya terpaksa beli di tempat lain gitu yang kompatibel. Cuman ada kemungkinan nanti akan muncul vignette atau hoodnya ini ikut ke foto karena belum tentu kompatibel banget gitu. Jadi karena ini udah didesain pas, pasti kompatibel lah. Jadi 4 alasan kenapa saya suka lensa ini sebagai lensa travel. Satu, zoomnya yang ideal ya, 17-70, ekuivalen 25 sampai 100. Kemudian bukaannya yang konstan f2,8 itu termasuk besar, dan lensa-lensa zoom profesional juga 2,8 kan. Ketiga adalah karena ada VC-nya yang akan sangat membantu waktu kita foto dengan sedikit goyang-goyang di saat terlambat gitu. Dan yang keempat karena dia kelengkapannya bagus ya, dia disediakan hood dan juga ada, kita cek ya, ada karetnya juga nih, saya lupa ya. Karet di sini adalah environmental sealing, sehingga kalau sampai ada cipratan air dia bisa menahan lah supaya nggak masuk ke dalam kamera. Nah, jadi 5 hal yang saya udah bahas tadi tentang hal-hal yang menarik di Fuji X-S10 dan 4 hal yang oke di lensa Tamron ini membuat ya saya menyukai foto atau bikin video dengan pasangan kamera dan lensa ini. Tentunya di luar sana banyak juga pasangan kamera dan lensa lain yang juga asik dan enak buat motret atau bikin konten. Tapi seenggaknya video ini saya mau cerita aja bahwa ini adalah contoh kamera dan lensa yang proper, yang ideal akan membuat kita lebih bisa enjoy fotografinya ya. Dan ya sebetulnya bukannya tidak ada kekurangan, maksud saya ini hanya cerita ya. Kalau ditanya apa dong kekurangan kamera ini, ya tentunya ada juga. Misalnya dari sisi profesional ini akan sedikit menghambat di saat dipakai karena misalnya baterainya kecil yang cepat habis gitu kan. Tapi ya dia bisa dicas dengan power delivery dari USB-C juga kok gitu. Kedua ya misalnya dia tidak weather seal, jadi kalau lagi foto tiba-tiba hujan ya jangan dipaksain lah, mending kita meneduh atau pakai payung. Ketiga ya dia tidak ada dual slot memory card, sehingga kalau profesional buat kerja kayaknya kurang tenang ya, takutnya cuma satu memory card, pas sudah selesai moto nggak taunya fotonya nggak sengaja kehapus, nggak ada cadangan kayak gitu. Tapi hal-hal semacam itu tidak saya bahas karena kita konteksnya adalah travel. Travel itu ya yang penting kita menikmati saat memotretnya, hasil fotonya bagus, kemudian kita bisa banggakan atau tampilkan di media sosial. Itu aja yang bisa saya share untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Kalau ada yang mau ditanyakan, tulis di kolom komentar di bawah. Kalau suka dengan video ini, silahkan tekan tombol jempolnya. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.